kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia, dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semua, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Halo teman-teman mahasiswa, apa kabar kalian semua?
Senang sekali bisa kembali bersama teman-teman semua dalam ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Saya percaya apapun yang sedang kita kerjakan hari ini, apapun pergumulan kita saat ini, Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Ada amin? Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, yuk sama-sama mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami mengenal Allah seperti Engkau. Hari ini dimanapun kami berada, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami buka telinga kami untuk mendengar setiap firman yang dibagikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Belakangan ini di media sosial lagi marak banget membahas tentang perbedaan kultur atau budaya yang dimiliki oleh generasi milenial dan Gen Z. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat melihat video yang membahas arti sebuah kesuksesan menurut beberapa orang dari berbagai generasi. Nah, yang cukup unik, jawaban yang keluar dari generasi milenial dari arti sebuah kesuksesan adalah kemapanan. Mapan secara finansial. Bisa mencapai goal yang mereka mau, punya rumah, kendaraan, tabungan, bisa traveling, dan sebagainya. Itu arti kesuksesan bagi mayoritas milenial dalam video tersebut. Sementara, jawaban yang keluar dari mayoritas Gen Z, kesuksesan itu adalah kebahagiaan, hidup secukupnya, damai, minim masalah, tenang, gak banyak drama, hidup cukup gak ada mimpi atau ambisi, gak ada masalah, yang penting bahagia. Cukup unik ya perbedaan yang ada di dalam video tersebut. Di sini saya bukan mau membandingkan mana yang benar dan mana yang salah. Yang mau saya highlight di sini adalah definisi kesuksesan dan faktor yang membuat orang bisa sukses. Banyak yang berpikir, oh kalau orang pintar, IQ-nya tinggi, pasti sukses. Atau, oh kalau dia punya kenalan, orang dalam nih, punya relasi, pasti punya jalan, dia pasti sukses. Atau ada juga yang berpikir, sukses itu privilege, sukses itu takdir. Emang udah takdir aja. Tapi ada satu riset atau penelitian yang dilakukan oleh Stanford University yang mempelajari tentang tingkat kesuksesan seseorang di dalam hidup. Sukses di sini berarti orang tersebut bisa hidup dengan cukup, bisa mencapai apa yang dia mau, dan bisa berhasil hampir dalam segala sesuatu. Seorang psikolog yang bernama Carol Dweck meneliti bertahun-tahun untuk hal ini dan mendapatkan kesimpulan akhir bahwa untuk memprediksi kesuksesan seseorang ada satu hal yang tidak bisa dilihat jauh lebih baik dan akurat dibanding tinggi atau rendahnya IQ seseorang, yaitu attitude atau sikap yang dimiliki oleh orang tersebut. Dengan kata lain, kita boleh saja punya banyak skill, kita boleh saja bertalenta, IQ tinggi, punya banyak kesempatan, dan lain sebagainya. Tapi jika kita tidak memiliki sikap yang benar, jika kita nggak punya attitude yang baik, justru hal tersebut tidak akan membawa kita berkembang, malah membawa kita ke dalam masalah. Contoh, jika orang mempunyai IQ yang tinggi, tapi dia malah memakai kelebihannya itu untuk sesuatu yang gak baik. Contoh, malah jadi pembuat bom dan jadi teroris yang jahat. Kan sama aja bohong ya. Bukannya berkembang, malah jadi masalah bagi dirinya dan bagi orang di sekitarnya. Nah, tapi zaman sekarang, orang-orang kebanyakan malah terjebak untuk bayar harga memperbaiki apa yang kelihatan dari luar daripada memperbaiki dari dalam. Sebagai contoh, berapa banyak dari kita yang keluar uang banyak untuk membuat konten di sebuah kafe, beli skincare, make up, baju, bayar gym hanya untuk memperbaiki dan mengembangkan apa yang terlihat dari luar. Yang orang lain pun belum tentu notice dan peduli sama hal tersebut. Memang tidak ada salah dengan hal tersebut. Tapi
Jadi kurang tepat adalah jika kita terlalu fokus memperbaiki apa yang ada di luar dibandingkan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Pakaian yang bagus, mobil bagus, tabungan banyak, tidak akan bisa menutupi sikap atau karakter jelek kita. Wajah cantik atau ganteng, makeup flawless, skincare jutaan, gak akan bisa menyembuhkan dan menutupi sikap hati yang pahit. Berapa banyak dari kalian yang punya teman atau mungkin tahu orang yang dicap sama teman-teman sekitarnya seperti ini? Iya, dia cantik sih, tapi pemalas banget. Atau iya, dia ganteng sih, tapi gampang banget emosi dan selalu ngomong kasar. Saya percaya setiap kita yang mengikuti ibadah ini, dimanapun kalian berada, kalian bukanlah orang yang seperti itu. Amin. Dalam satu buku yang sering kali kami bahas di pelayanan ini, namanya buku Habitude. Ada satu statement yang paling kami ingat dan selalu diajarkan berulang-ulang kepada teman-teman semua. Talentamu, skillmu, bakatmu mungkin bisa membawa kamu naik ke puncak. Tapi yang bisa mempertahankan kamu berada di puncak adalah karakter kamu. Your attitude determines your altitude. Berapa banyak kita pernah mendengar seorang artis terkenal lagi di puncak karir, tiba-tiba kena kasus. Entah pelecehan seksual, entah obat-obat terlarang, entah blunder di medsos, ngomong sembarangan di medsos. Kalau kita list nih, banyak banget orang terkenal yang jatuh karena memiliki karakter atau sifat yang jelek. Kita sama-sama baca yuk firman Tuhan di dalam Titus 2 ayat 7-8. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Sebelum lebih jauh kita membahas, yuk kita samakan pengertian kita tentang sikap. Sikap adalah rangkaian dari emosi, kepercayaan, dan tingkah laku terhadap suatu kejadian, hal, orang lain, atau objek tertentu. Di mana sikap seringkali merupakan hasil dari sebuah pengalaman atau cara kita dibesarkan dalam keluarga dan punya pengaruh atas tingkah laku kita. Kalau dijabarkan nih, pertama, emosi adalah di mana kita melibatkan perasaan terhadap perilaku sebuah objek. Contoh, rasa takut saya terhadap laba-laba. Takut adalah sebuah emosi. Kedua, tingkah laku adalah cara kita bertindak atas sebuah objek atau kejadian. Contoh, saya akan berteriak dan lari menghindar ketika melihat laba-laba. Ketiga, kepercayaan merupakan komponen yang melibatkan pengetahuan atau hal yang dipercayai terhadap sikap sebuah objek atau kejadian. Sebagai contoh, saya percaya laba-laba itu berbahaya. So, sikap adalah rangkaian dari ketiga komponen itu. Saya percaya kalau laba-laba itu berbahaya, ini bagian dari kepercayaan. Sehingga ketika saya melihat laba-laba, saya takut, ini bagian dari emosi. Dan saya berteriak serta berlari menghindar. Nah, ini bagian dari tingkah laku. Nah, dengan kata lain, sikap kita, karakter kita, itu bisa diubah. Sama-sama kita katakan diubah. Saya bisa berubah, kamu bisa berubah. Kita semua bisa berubah dan bertumbuh menjadi lebih baik. Tapi sekarang, kebanyakan orang malah denial nih. Malah berlindung dan berkedok, gua kan emang gitu orangnya. Emang bawaan dari lahir, udah gak sabaran. Emang dari lahir gua jutek, gua emang orangnya overthinking kak. Gua emang orangnya negatif terus nih, asumsi terus. Gua memang terlahir galak. Faktanya adalah tidak. Itu adalah pilihan yang kamu buat. Dan itu bukanlah dirimu. Mungkin saja kamu dibesarkan dengan cara seperti itu.
Mungkin saja kamu banyak terpengaruh sehingga bisa seperti itu. Tetapi bukan berarti kamu harus tinggal dan hidup dengan cara seperti itu selamanya. Kalau keluarga kamu cuek, jutek, kelihatan yang gak peduli, kamu tetap bisa membangun sikap yang bersahabat. Kamu tetap bisa kok menjadi orang yang friendly. Itu adalah keputusan kamu. Karena kepercayaan bisa berubah, emosi bisa dikendalikan, dan tingkah laku bisa diajarkan. Seringkali kita nggak bisa berkembang bukan karena iblis, bukan karena takdir, tapi karena kita nggak mau berubah. Karena sikap kita yang tidak mau berubah. Satu tokoh di Alkitab yang sangat menggambarkan perubahan sikap yang sedang kita pelajari hari ini adalah Paulus, yang dulunya Saulus. Teman-teman, Saulus bukan lahir di keluarga yang percaya Tuhan. Saulus bahkan benci orang Kristen dan dia tidak percaya adanya Tuhan. Dia benci kepada orang Kristen sehingga dia membunuh dan menganiaya banyak orang Kristen. Tapi dia bisa berubah. Kepercayaannya berubah dari yang gak kenal Tuhan sampai kenal Tuhan. Emosinya bisa berubah, bisa dikendalikan. Dari yang benci orang Kristen berubah menjadi penuh belas kasihan kepada semua orang. Sehingga tingkah lakunya berubah dan responnya pun berubah 180 derajat. That's the good news. Kita bisa berubah. Dalam Filipi 3 ayat 7-9 tertulis. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melupakan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Anugerah Tuhan yang mampu mengubahkan hidup kita. Tinggal kita mau meresponinya seperti apa? Apakah kita mau bersikeras untuk memegang nilai hidup yang kita punya selama ini? Atau kita mau berubah dan diperbaharui di dalam Kristus? So, teman-teman, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita bisa merubah sikap kita karena iman kita kepada Kristus. Saat kita mengenal Kristus, saat kita tahu benar siapa Kristus dan menyadari anugerahnya dalam hidup kita, disitulah perubahan terjadi. Pengenalan akan Tuhan, iman kepada Tuhan yang membuat kita bisa berubah. Di pelayanan ini, saya banyak menemukan teman-teman saya yang kalau diajak pelayanan, mereka meresponi seperti ini. Nanti dulu saya belum siap. Nanti kalau saya udah berubah, baru saya mau pelayanan. Atau kalau diajak ikut kelas pemuridan, saya nggak layak, nanti dulu deh, saya masih bandel. Atau kalau diminta tolong untuk berdoa, nanti dulu deh, saya nggak siap, yang lain dulu aja, saya masih nggak bisa. Dan pemikiran ini banyak terjadi di kalangan anak muda sekarang. Berubah dulu, baru nanti membangun iman percaya kepada Tuhan. Sehingga nggak heran kalau banyak orang yang frustasi merubah hidup, bahkan cenderung jadi malas buat bergereja, berkomunitas, atau terlibat lebih dalam pelayanan, karena pola pikirnya yang salah. Justru sebaliknya, membangun iman dalam Kristus baru bisa berubah. Membangun iman dalam Kristus gimana? Ya, ikut pemuridan teman-teman, memberi diri untuk dimentoring, rajin membaca Alkitab, berdoa, melayani, baru berubah. Karena halnya dengan pengenalan akan Kristus, kita bisa berubah. Anugerah Kristus yang memampukan kita untuk merubah sikap kita. Justru dengan kita membatasi diri untuk dimuridkan, untuk berdoa, untuk berkomunitas di gereja, itu yang akan menghambat pertumbuhan iman kita. Analoginya seperti ini. Kalau seseorang udah lulus SMA, udah masuk ke suatu universitas, apakah dia otomatis langsung bersikap lebih dewasa dan langsung siap mendapat gelar sarjana?
Udah pasti enggak ya. Pasti enggak siap dan pasti belum pantas mendapat gelar sarjana. Justru karena enggak siap, makanya berkuliah, belajar, sehingga bisa berkembang. Sama dengan hidup kekristenan. Bukan berarti status kamu sebagai orang Kristen udah menerima Yesus sebagai juru selamat, hidup kamu langsung berubah. No, justru butuh dimuridkan, butuh membangun iman, baru bisa berubah. So, langkah praktis apa yang bisa kita lakukan untuk bisa merubah sikap sehingga kita bisa berkembang? Adalah meninggalkan sikap yang salah dan bersikap yang benar. Perubahan sikap harus disertai dengan mengakui sikap kita yang salah. Ada sebuah quotes yang mengatakan, "Your problem is not your problem. It's your attitude." Yang jadi masalah sebenarnya bukan keadaan dari luar, tapi sikap kita dalam menghadapi masalah tersebut. Kalau kita tahu kita adalah orang yang sering mengeluh, sering ngedumel, yuk kita bertobat. Serahkan sama Tuhan. Minta Tuhan memampukan kita untuk senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur karena Tuhan baik, bukan karena kondisi yang baik. Hari ini, coba teman-teman bisa list, kira-kira sikap salah apa yang masih kalian miliki dan itu menghambat kalian untuk bertumbuh. Sambil berdoa, minta Roh Kudus mengingatkan sikap yang salah tersebut. Sekali lagi, kita baca dalam Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sikap yang tidak merasa paling benar sendiri dan tidak menganggap remeh orang lain, seperti yang ditunjukkan Rasul Paulus. Hal ini bertolak belakang dengan konsep umum pada orang Yahudi saat itu. Kita tahu, Rasul Paulus adalah orang Yahudi yang umumnya menganggap hanya mereka bangsa pilihan Tuhan, bahkan golongan ahli Taurat. Sewajarnya dia merasa orang yang paling benar dari kumpulan orang pilihan Tuhan. Tetapi dia memilih berkata kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Perkataan ini menggambarkan Paulus yang memakai sikap yang baru, bersikap rendah hati dan tidak menghakimi orang lain. Bahkan berkata, "Aku ini dibenarkan oleh karena kebenaran yang dianugerahkan." Tidak heran Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa bukan Yahudi dan menulis 14 dari 27 kitab di Perjanjian Baru. Sikap dari Rasul Paulus yang benar yang membawa kemajuan dalam hidupnya. Jika kita mau hidup kita berkembang, sama seperti Paulus, kita harus mempunyai sikap yang benar. Satu kali, pasangan suami istri pindah ke sebuah perumahan. Pagi hari ketika sarapan, sang istri melihat ke jendela luar dan memperhatikan tetangganya sedang menjemur baju. Dan dia melihat baju yang dijemur kok masih kotor ya? Dan dia berkata kepada suaminya, "Tetangga kita nggak tahu caranya mencuci baju. Pasti dia pakai deterjen yang nggak benar." 1 minggu kemudian, dia melihat lagi tetangganya yang sedang menjemur pakaian. Dia perhatikan kemeja yang dijemur, kelihatannya kotor juga. Sang istri berkomentar, "Tuh, tetap saja tetangga kita tidak mencuci baju dengan benar. Kemeja suaminya ada bercak-bercak kotor. Aneh ya, zaman modern gini gak bisa mencuci baju dengan bersih." Setelah 1 bulan kemudian, pada suatu pagi, sang ibu melihat tetangganya yang menjemur baju. Entah kenapa, dia melihat semua baju yang dijemur bersih. Yang putih benar-benar bersih tanpa bercak. Lalu kata si ibu, "Pasti tetangga kita beli mesin cuci baru dan pakai deterjen yang bagus." Sambil tersenyum, sang suami berkata, "Aku tadi bangun pagi dan membersihkan semua kaca jendela kita. Masalahnya bukan baju yang dicuci tetangga kita kotor. Masalahnya jendela kita yang kotor." Sang ibu pun tersadar dan malu. Teman-teman, sikap yang buruk akan mengikuti kamu kemanapun kamu pergi.
Kita bisa berganti pekerjaan, ganti pacar, ganti sekolah, ganti teman, dan beranggapan orang lain menjadi sumber masalah. Makanya banyak drama dan banyak kecewa. Tapi terkadang kita harus melihat diri kita. Jangan-jangan kita sumber masalahnya. Apakah saya punya sikap negatif? Apakah saya bersikap kaku dan egois? Apakah saya hanya mengkritik doang dan gak pernah bekerja, tapi malah menyalahkan keadaan? Dalam 2 Korintus 5 ayat 16-18 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari, bangun sikap yang benar, sikap yang membawa kita sukses di hadapan Allah. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Ajar kami Bapa agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam keseharian kami. Tuhan Yesus, kami meminta ampun jika selama ini kami memiliki sikap yang salah, sikap yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, bantu kami, ajar kami, mampukan kami untuk memiliki sikap yang benar di hadapan-Mu. Kami ingin menjadi anak-Mu yang memiliki sikap yang benar, karakter yang baik, dan setiap perkataan dan perbuatan kami benar di hadapan-Mu. Mampukan kami agar setiap hal yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dan hari ini juga hamba-Mu mau melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Agar ada berkat, hikmat, sukacita, dan damai sejahtera yang dicurahkan dalam kehidupan-Mu. Tuhan yang memberkati keluarga-Mu agar ada relasi yang semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati-Mu secara finansial agar apa yang kamu perlukan Tuhan yang sediakan. Tuhan memberkati engkau dalam setiap langkah-Mu menuju visi yang daripada Allah, agar ada hikmat yang daripada Tuhan yang memampukanmu menghadapi setiap panggilan yang ada. Tuhan yang memberkati perkuliahan-Mu dan pekerjaan-Mu agar segala apapun yang kamu kerjakan dibuatnya berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa atau konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar ini. Ada para pendoa dan konselor yang siap untuk melayani teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you.